Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara terkasih berada. Bagaimanakah kabarnya hari ini? Saya mengucapkan selamat Paskah karena ini masih dalam suasana Paskah, di mana kita merayakan kemenangan Kristus melalui kebangkitannya. Pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh hidup dalam kemenangan Kristus yang bangkit? Ini menjadi penting Bapak Ibu dan Saudara terkasih, karena ketika kita hidup dalam kemenangan Kristus yang bangkit, maka seluruh kehidupan kita, keberadaan kita, perkataan kita, pikiran kita memang mencerminkan kemenangan Kristus yang bangkit. Ketika hidup kita mencerminkan kemenangan Kristus yang bangkit, berarti iman, pengharapan, dan apa yang kita imani melalui apa yang diberitakan oleh kitab suci, sungguh-sungguh itu terhayati dalam kehidupan kita. Karena sejatinya dalam kehidupan ini ada banyak hal yang tidak terhayati dengan baik. Apa yang kita dengar, apa yang kita renungkan, bahkan seringkali tidak terwujud nyata dalam kehidupan kita. Kompas menurunkan sebuah berita yang bagi saya menarik, dan semoga ini juga menarik bagi Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih. Kompas menulis demikian, hasil pendidikan dan perilaku tidak sejalan. Apa yang terjadi di situ Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih? Berdasarkan hasil asesmen nasional yang digelar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, muncul inkonsistensi antara hasil pendidikan agama dan perilaku penghargaan terhadap kemanusiaan seperti yang diamanatkan ajaran agama. Hasil asesmen nasional atau AN memotret indeks iman, takwa, dan akhlak mulia siswa yang tinggi. Namun di sekolah ternyata penghargaan terhadap kebinekaan, toleransi pada keberagaman masih rendah, sementara perundungan, bullying, dan kekerasan seksual masih tinggi. Kita jadi bertanya-tanya, bukankah pendidikan agama itu seharusnya membuat siswa mencintai Tuhannya dan akan terlihat dalam perilaku mencintai sesama dan alamnya? Tetapi mengapa hal-hal yang menghargai kemanusiaan justru rendah di sekolah, seperti perundungan, kekerasan seksual, dan kebinekaan? Hal ini menunjukkan tidak terintegrasinya iman, takwa, dan akhlak mulia dengan hal-hal lainnya. Indikator di AN atau asesmen nasional pun perlu dipertanyakan, dan ini seharusnya menjadi refleksi serius para pemangku kebijaksanaan pendidikan. Demikian kata Ketua Yayasan Cahaya Guru Heni Supolo. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, rupanya perilaku yang tidak sejalan antara ajaran agama dan kehidupan sehari-hari bukan hanya terjadi di sekolah. Itu juga seringkali terjadi dalam kehidupan keagamaan. Bukankah Kristus pernah menyoroti itu ketika ia mengatakan demikian dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, peringatan Tuhan Yesus di Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 ini tentu mengejutkan. Mengejutkan karena Yesus menegur dengan keras setiap mereka yang senantiasa berseru Tuhan, Tuhan dalam setiap bagian kehidupannya. Mereka yang merasa bernubuat demi namamu, mereka yang merasa melakukan banyak mukjizat demi namamu. Tetapi dikatakan, aku tidak mengenal kamu. Mengapa? Karena mereka melakukan semua itu hanya untuk kepentingan dirinya. Mereka melakukan itu bukan sebagai cermin imannya yang menyapa sesama dan alam, karena merasakan cinta kasih Allah yang telah menyapa mereka. Mereka melakukan semua itu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dikenal sebagai orang baik, dilihat sebagai orang saleh, dan kemudian orang kagum akan mereka. Jikalau itu yang terjadi, jikalau tampilan-tampilan yang hanya dipentingkan, maka kehidupan beragama hanya berhenti pada ritual, bukan penghayatan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita saat ini? Ketika kita sudah menghiasi kehidupan
keagamaan kita dengan berbagai ritual, maka itu baru langkah pertama. Langkah selanjutnya, apakah kehidupan ritual keagamaan kita itu membuat kita mengenal Dia yang kita sembah, Yesus yang bangkit dan menang. Ketika kita mengenal Yesus yang bangkit dan menang, melebihi ritual kita dalam keagamaan kita, tetapi itu mewarnai kehidupan kita, maka pada saat itulah kita mengenal Allah dan Allah mengenal kita. Ketika kita mengenal Yesus yang bangkit, maka kehidupan kita berbagi pengharapan. Ketika kita mengenal Yesus yang bangkit, maka kita akan berbagi kehidupan. Ketika kita mengenal Yesus yang bangkit, maka kita tidak mudah menyerah dan kalah dengan kegagalan dan juga berbagai hal yang menekan kita. Ketika kita hidup bersama dengan Yesus yang bangkit, maka kita bisa menerima segala sesuatu yang terjadi, mencari jalan keluar dari segala sesuatu yang terjadi, dan terus kita hidup dalam perjuangan dan bukan menyerah. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita sinkronkan apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan dalam ibadah kita dengan kehidupan kita sehari-hari. Sehingga sungguh Paskah ini menghadirkan sebuah kehidupan yang berkemenangan bersama dengan Kristus yang menang. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin.